Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5921 Kekuatan Sebuah Pedang Tunggal. Ayo. Dihadapkan dengan aura alam buah Dauluo Agung yang terpancar dari Jenderal Ilahi Emas setinggi 100 zang di hadapannya, putra mahkota kerajaan Qiansui sudah ketakutan dan tidak berani bergerak. Tepat saat itu, Lin Bai kembali dari Cakrawala dan kebetulan melihat Qian Hen mengeluarkan Jenderal Ilahi Emas untuk menghadapi putra mahkota kerajaan Qiansui. Aura alam buah Daoluo Agung. Lin Bai sedikit terkejut dan segera mendekat, hanya untuk menemukan bahwa itu sebenarnya adalah boneka. Lin Bai membuka mata Dharma Asuranya untuk memeriksa boneka itu dengan cermat. Tubuhnya terbuat dari besi ilahi emas yang tidak dikenal, diukir dengan rune dan pola yang rumit dan samar. Ia memegang perisai emas di tangan kirinya dan pedang emas di tangan kanannya. Punggungnya tegak, auranya luar biasa, dan memancarkan keagungan yang membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Adapun struktur internal boneka itu, tidak dapat diamati dengan mata Dharma atau mata telanjang. Boneka alam buah Daoluo Agung, boneka seperti itu dianggap sebagai harta karun di alam iblis. Lin Bai sedikit terkejut. Boneka, jimat, dan artefak magis lainnya adalah favorit keluarga dan sekte yang kuat. Mereka sering memberikan harta karun ini kepada para ahli bela diri dalam keluarga dan sekte mereka yang, meskipun tidak terlalu terampil, memegang posisi yang sangat tinggi, untuk melindungi keselamatan mereka. Lin Bai memperhatikan Qian Hen, yang mengenakan jubah ungu dan tersenyum, di belakang Jenderal Emas, dan segera mengerti dari mana boneka di alam buah Daoluo Agung ini berasal. Di dalam istana surga berbulu, Kaisar Chu dan Raja Liang, setelah melihat Jenderal Emas, memiliki ekspresi muram dan mata yang penuh pertimbangan. Raja Liang diam-diam terkejut, boneka emas ini sebenarnya mengandung tekanan yang mengerikan di dalamnya. Mungkinkah boneka ini dibuat oleh Qi Longting? Apakah itu dibuat oleh Qi Longting? Kaisar Chu bertanya-tanya dalam hati, apakah itu dibuat dari buah daunnya? Atau dari jiwa sisa-sisanya? Atau mungkin dari tubuh sisa-sisanya? Tidak hanya Kaisar Chu dan Raja Liang yang memperhatikan beberapa petunjuk, tetapi banyak tokoh kuat yang hadir juga menyadari beberapa rahasia tersembunyi. Meskipun dipisahkan oleh susunan sihir, mereka masih merasakan tekanan yang terpancar dari boneka Jenderal Ilahi Emas yang bukan milik boneka biasa. Tekanan ini kemungkinan besar milik manusia. Baik Raja Liang maupun Kaisar Chu berspekulasi bahwa tekanan ini kemungkinan berasal dari Qi Longting. Mereka menduga bahwa bahan utama yang digunakan untuk menempa boneka Jenderal Ilahi Emas mungkin terkait dengan Qi Longting. Entah sisa-sisa Qi Longting ditambahkan selama proses penempaan, atau jiwa sisa-sisanya dimasukkan, atau buah daunnya diintegrasikan. Bagaimanapun, boneka emas itu pasti memiliki sesuatu yang terhubung dengan Qi Longting. Ini luar biasa. Boneka emas ini, meskipun berbentuk boneka, memiliki kekuatan kultivator alam buah Daoluo Agung. Ditambah dengan aura dan tekanan Qi Longting, boneka alam buah Daoluo Agung ini mungkin hampir tak tertandingi di alamnya sendiri. Ini benar-benar harta karun. Hancurkan dia. Qian Hen tersenyum tipis, menunjuk ke putra mahkota kerajaan Qiansui. Boneka emas itu bergerak mendengar suaranya, memegang perisai dan pedang emas, dan menyerbu ke arah putra mahkota. Gemuruh. Boneka itu mengangkat pedang emasnya, seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Pedang yang diangkat tinggi di atas kepalanya itu memantulkan sinar matahari yang menyilaukan, menyebabkan putra mahkota seribu air kehilangan fokus sesaat dan wajahnya meringis karena terkejut. Tanpa ragu sedikit pun, putra mahkota mengambil semua harta karun pertahanan dari kantung penyimpanannya dan membentangkannya di hadapannya. Bersamaan dengan itu, ia melepaskan kekuatan spiritualnya sepenuhnya, mengubahnya menjadi gelombang dahsyat yang menyelimutinya. Setelah melakukan semua itu, pedang boneka emas itu akhirnya menyerang. Pedang emas itu turun dengan kekuatan yang tak terbendung, merobek langit dan memperlihatkan retakan di kehampaan. Ketika pedang itu menyerang putra mahkota seribu air, secara bersamaan pedang itu menghancurkan semua harta karun sihir pertahanan dan menghancurkan gelombang dahsyat tersebut. Asteris Pov. Asteris. Gambar. Putra mahkota kerajaan Qiansui terbatuk-batuk darah, wajahnya pucat pasi saat ia terlempar ke belakang. Satu pukulan itu telah melukainya dengan parah, membuatnya tak berdaya untuk membalas. Setelah kembali berdiri, ia menatap boneka emas itu, matanya dipenuhi rasa terkejut dan kagum. Ia tak punya keinginan untuk bertarung lagi, hanya satu pikiran yang tersisa, lari. Lari segera. Kalau tidak, ia pasti akan mati. Saat pikiran itu muncul, ia melihat boneka emas itu sudah di depannya, pedang emasnya, yang seolah diresapi kekuatan ilahi, menghantam kepalanya. Tidak, tidak, tidak.
Menyadari ia tak berdaya untuk melawan, wajah putra mahkota kerajaan Qiansui berkerut kesakitan saat ia menjerit ke Stongku. Ia benar-benar ketakutan. Ia merasakan aura kematian yang kuat di bawah pedang ini. Jika pedang ini jatuh, ia pasti akan mati. Tapi, tepat saat pedang yang mengguncang bumi ini menghantam putra mahkota kerajaan Qiansui. Tiba-tiba, suara Qian Hen terdengar, cukup. Boneka emas itu, yang tadinya tak terhentikan, turun seperti dewa, tiba-tiba berhenti. Sebuah pedang emas megah berdiri di atas dahi putra mahkota kerajaan seribu air. Di bawah bilah pedang itu, pupil mata sang pangeran menyempit tajam, dan tubuhnya gemetar. Kembali, atas perintah Qian Hen, boneka emas itu menyarungkan pedangnya dan mendekatinya. Qian Hen melambaikan tangannya, menyelimuti boneka emas itu dengan energi spiritual dan menyimpannya di dalam tas penyimpanannya. Dia tidak khawatir sang pangeran tiba-tiba menyerangnya, karena dia melihat Lin Bai telah kembali. Terlebih lagi, sang pangeran ketakutan, apalagi serangan mendadak, bahkan memulihkan ketenangannya pun bukanlah proses yang cepat. Baru setelah boneka emas itu mundur, sang pangeran menghela napas lega. Mungkin itu karena relaksasi tiba-tiba dari pikirannya yang tegang, atau mungkin karena baru saja hampir mati, tetapi tubuhnya lemas, dan dia jatuh ke tanah. Serangan pedang pertama, ia menahan diri, kata Qian Hen dengan santai. Mendengar ini, sang pangeran merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, ia menahan diri pada serangan pertama. Dengan kata lain, serangan pedang pertama boneka emas sudah cukup untuk membunuh putra mahkota kerajaan Qiansui, tetapi dia tidak terbunuh. Mengapa? Jelas, Qian Hen tidak ingin membunuhnya. Lagi pula, Qian Hen adalah putra suci keluarga Qian, dan keluarga Qian adalah keluarga pengusaha. Meskipun Qian Hen ikut serta dalam perburuan di tempat perburuan surga selatan, dia hanya ingin menjalin hubungan kekerabatan dengan Lin Bai. Dia tidak ingin menyebabkan pertumpahan darah yang tidak perlu dan mempersulit bisnis keluarga Qian. Meskipun keluarga Qian, yang telah diwariskan selama jutaan tahun, tidak akan menganggap serius dinasti kecil kerajaan Qiansui. Seseorang tidak boleh mendorong bisnis mereka hingga ke ambang kehancuran. Mungkin inilah alasan sebenarnya mengapa keluarga Qian mampu bertahan selama jutaan tahun. Terima kasih, Saudara Qian, saya mengalah. Kerajaan Qiansui pasti akan memberi Anda hadiah yang bagus karena telah menyelamatkan nyawa saya. Putra mahkota kerajaan Qiansui masih terkejut, tetapi dia segera mengalah. Ia takut Qian Hen akan berubah pikiran dan memanggil Jenderal Dewa Emas untuk membunuhnya dengan satu tebasan pedang. Qian Hen tersenyum dan mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, pandangannya beralih ke Lin Bai, yang turun dari langit dengan pedang terbang. Lin Bai melirik putra mahkota kerajaan Qiansui, merinding ketakutan, khawatir Lin Bai akan membunuhnya dengan satu tebasan pedang. Qian Hen tersenyum, Saudara Lin, maaf, tetapi keluarga Qian tidak mampu membuat musuh di mana-mana. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, saya mengerti, dan lagi pula, kerajaan Qiansui bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Apakah kau membunuhnya atau tidak, itu tidak relevan. Pemahaman Lin Bai melegakan Qian Hen, yang menambahkan, setelah perburuan, saya akan secara pribadi memberikan hadiah atas nama keluarga Qian untuk berterima kasih kepada Saudara Lin atas pengertiannya. Bab 5922 Seorang ahli dalam segala bidang. Seorang pria dengan banyak kemampuan. Kau terlalu baik. Lin Bai merasa sedikit malu. Qian Hen telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengikutinya ke tempat perburuan surga selatan, dan Lin Bai mengingat kebaikan itu. Sekarang, karena keluarga Qian, Qian Hen tidak ingin membuat musuh yang lebih kuat, yang dipahami Lin Bai. Namun, Qian Hen tampaknya merasa agak bersalah terhadap Lin Bai, karena mereka telah membuat perjanjian hidup mati dengan putra mahkota kerajaan Qiansui dan lainnya. Namun, karena keluarganya, dia tidak membunuh putra mahkota. Dia merasa berhutang budi dan mengatakan akan mengirimkan beberapa hadiah setelah perburuan untuk mengganti kerugian Lin Bai. Lin Bai tentu saja berulang kali menolak, tetapi pada saat yang sama, dia mengagumi keterampilan sosial keluarga Qian dan kemampuan mereka untuk menavigasi hubungan yang kompleks. Tidak heran mereka mampu bertahan selama jutaan tahun. Lin Bai terkejut ketika mengetahui bahwa keluarga Qian telah ada selama jutaan tahun. Dalam pemahaman Lin Bai, semua dinasti, sekte, dan keluarga di dunia memiliki karakteristik umum, apa yang bersatu untuk waktu yang lama akan terpecah, dan apa yang terpecah untuk waktu yang lama akan bersatu. Dari semua dinasti, sekte, dan keluarga di wilayah timur alam iblis, tidak ada yang diketahui memiliki garis keturunan melebihi 1 juta tahun. Kecuali keluarga Qian. Bahkan kerajaan Chu,
yang saat ini merupakan salah satu dari 4 kekuatan terkuat di wilayah timur, baru mulai bangkit sekitar 200.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Lin Bai sejak awal mencurigai bahwa kemampuan keluarga Qian untuk bertahan selama jutaan tahun pasti memiliki alasan lain selain kepemimpinan yang bijaksana. Tampaknya mentalitas, bermain di kedua sisi, mahir dalam menavigasi situasi sosial, dan tidak menyinggung siapapun, inilah yang memungkinkan keluarga Qian untuk berakar begitu dalam di wilayah timur alam iblis. Menjadi konglomerat tingkat atas. Berdasarkan pemahaman Lin Bai sebelumnya tentang murid-murid keluarga kaya, kebanyakan adalah anak-anak kaya generasi kedua yang sinis, tukang buli yang mengandalkan kekuasaan mereka, dan anak manja yang hanya tahu cara bermain dengan elang dan anjing. Tetapi Qian Hen benar-benar berbeda. Sebagai putra suci keluarga Qian, dia rendah hati, sopan, lembut, dan selalu tersenyum hangat. Terlebih lagi, dia sangat cerdas, memahami gambaran yang lebih besar, mengetahui kebenaran, berpengetahuan luas, dan berpengetahuan tentang zaman kuno dan modern. Tampaknya keluarga Qian benar-benar memiliki metode unik dalam membina putra suci. Bahkan jika keluarga besar ini diserahkan kepada Qian Hen di masa depan, dia tidak akan mengecewakan leluhur keluarga. Putra mahkota kerajaan Qian Sui, melihat Lin Bai meliriknya lalu kehilangan minat, akhirnya merasa lega dan menghela napas panjang. Pada saat yang sama, rasa sedih dan kesepian muncul dalam dirinya, tatapan Lin Bai barusan tak terlupakan. Tatapan itu, seolah-olah dia bahkan tidak pernah dianggap layak mendapat perhatian. Pikirannya berkecamuk, mengingat masa-masanya di kerajaan Qian Sui di wilayah barat. Dia adalah putra mahkota kerajaan Qian Sui, salah satu talenta paling menonjolnya. Di seluruh wilayah barat, selain putra dan putri suci dari sekte-sekte terkuat dan putra mahkota kerajaan Dewa Api, dia hampir tidak menghormati siapapun. Ketika dia tiba di kerajaan Chu, dia masih sombong, angkuh, dan meremehkan semua orang. Dia percaya sepenuh hati bahwa prajurit kerajaan Chu lebih rendah daripada prajurit wilayah barat, tetapi setelah pertempuran di lapangan perburuan surga selatan, dia sepenuhnya menyadari kesalahannya. Bukan karena dia mengabaikan putra-putra suci kerajaan Chu, melainkan merekalah yang mengabaikannya. Cara mereka memandangnya seolah-olah dia adalah badut, badut yang haus perhatian. Putra mahkota kerajaan Qian Sui tertawa getir, berjalan lesu ke samping. Dia berhenti berbicara, berhenti memperhatikan pertempuran, dan mengabaikan semua orang. Ia bagaikan mayat berjalan, tanpa 3 jiwa dan 7 rohnya. Perilaku ini menunjukkan hati Dao yang rusak. Diperkirakan bahwa memperbaiki hati Dao putra mahkota kerajaan Qian Sui bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam. Gambar. Di mana putra suci sekte suci abadi? Qian Hen melihat sekeliling tetapi tidak melihatnya. Kakak Lin membiarkannya melarikan diri. Ya, Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, lalu menatap langit. Orang-orang di atas sana telah menegosiasikan syarat-syaratnya. Qian Hen segera mengerti, orang-orang di atas sana, tentu saja merujuk pada orang-orang di dalam istana surga berbulu. Jika syarat-syarat itu tidak dinegosiasikan, mengingat kepribadian Lin Bai, putra suci sekte suci abadi akan dikuburkan di tanah perburuan surga selatan. Sepertinya mereka menawarkan kakak Lin syarat yang tidak bisa dia tolak, kalau tidak kakak Lin tidak akan menyerah semudah itu. Qian Hen menatap Lin Bai dengan ekspresi licik. Kurasa begitu. Lin Bai memikirkan telapak iblis pemetik bintang dan merasakan gelombang kegembiraan. Dengan teknik ini, kekuatan, 5 teknik pemakan surga, dan domain Dao pemakan surga, pasti akan bangkit kembali. Keduanya mengalihkan perhatian mereka kembali ke arena. Setelah Lin Bai dan Qian Hen mengalahkan lawan mereka tidak bergegas membantu karena mereka merasa situasinya tidak seimbang, dan bantuan mereka hampir tidak diperlukan. Dalam pertempuran antara Meng Qinxian dan putra mahkota kerajaan Dewa Api, Meng Qinxian seperti binatang buas yang tak terkendali, semakin ganas dengan setiap serangannya, semangat bertarungnya meningkat. Setiap pukulan yang dilayangkannya lebih kuat dari sebelumnya. Menghadapi serangan Meng Qinxian yang ganas dan cepat, putra mahkota kerajaan Dewa Api secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, tidak mampu menangkis. Wajahnya pucat, ekspresinya ketakutan, rambutnya acak-acakan, dan jubah merah menyalanya compang camping. Pipi kanannya berlumuran darah, memperlihatkan tulang putih di bawahnya, lengan kirinya hancur, hanya menyisakan luka berdarah di bahunya. Tidak jelas berapa banyak tulang di tubuhnya yang telah dipatahkan oleh Meng Qinxian. Dia berdiri terhuyung-huyung di udara, matanya dipenuhi keputusasaan saat dia menatap Meng Qinxian. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia pasti akan membunuh putra mahkota kerajaan abadi api dalam 3 hingga 5 pukulan.
Tiba-tiba, pada saat itu juga, Lin Bai dan Qian Hen melihat serangan Meng Qinxian secara bertahap melambat, kebingungan muncul di wajah mereka, alis mereka mengerut dalam-dalam. Melihat perubahan ekspresinya, Lin Bai terkekeh, sepertinya para petinggi sedang bernegosiasi dengan Meng Qinxian lagi. Perasaan ini sangat familiar bagi Lin Bai. Ketika Kaisar Chu menyampaikan suaranya kepadanya, dia juga mengalami kebingungan sesaat, kerutan di dahinya sesaat. Ekspresinya saat itu hampir identik dengan ekspresi Meng Qinxian sekarang. Mereka semua adalah putra suci yang dengan susah payah dibina selama bertahun-tahun oleh berbagai sekte dan keluarga. Sayang sekali mereka mati seperti ini. Jawab Qian Hen, ekspresinya getir. Tapi mengapa tidak ada yang bernegosiasi denganku? Apakah kerajaan seribu air begitu rela melihat putra mahkota mereka mati di tanganku? Lin Bai terkekeh, mungkin, kau bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk bernegosiasi. Qian Hen tiba-tiba menyadari, dua serangan pedang dari boneka emas itu terjadi dalam sekejap. Bahkan Lin Bai hampir tidak sempat bereaksi. Sekalipun Patriark Kerajaan Seribu Air dan para tetua di Istana Surga berbulu bereaksi, mereka tidak akan punya waktu untuk mengajukan syarat apapun. Pada saat ini, Meng Qinxian menoleh ke arah Lin Bai dan Qian Hen, alisnya berkerut, matanya tampak aneh. Lin Bai tersenyum dan mengangguk sedikit, lalu mengirimkan suaranya, jika kalian merasa syaratnya cocok, tidak apa-apa. Tapi jangan memberi terlalu sedikit. Jangan menahan diri, katakan saja. Suara itu sampai ke telinga Meng Qinxian, dan senyum main-main dan lucu muncul di wajahnya. Seketika, Lin Bai melihat bibirnya bergerak sedikit, tetapi dia tidak tahu apa yang dikatakannya, dia pasti sedang menjawab Kaisar Chu. Setelah berbicara, Meng Qinxian tidak berhenti, tetapi malah melancarkan serangan sengit terhadap putra mahkota Kerajaan Abadi Api. Dia tampak bertekad untuk merebut kesempatan untuk menghancurkan jiwa putra mahkota sepenuhnya. Bab 5923 Kesombongan datang dengan harga yang mahal. Setengah jam kemudian, putra mahkota Kerajaan Abadi Api berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan, berlumuran darah, seolah-olah baru saja ditarik dari genangan darah. Rambutnya acak-acakan, auranya lemah, energi spiritualnya habis, dan ia terhuyung-huyung. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, 2 atau 3 pukulan lagi akan membunuh putra mahkota Kerajaan Abadi Api. Tetapi pada saat itu juga, Meng Qinxian tiba-tiba memilih untuk berhenti, bibirnya sedikit bergerak sebelum ia menghentikan serangannya. Tulang-tulang tuamu telah membayar nyawamu, akui kekalahan, dan aku akan mengampuni nyawamu. Meng Qinxian menyilangkan tangannya, ekspresinya dingin saat ia menatap putra mahkota Kerajaan Abadi Api. Di puncak awan, Chen Yule, Yi Song, Huang Qingyun, dan yang lainnya masih bertanya-tanya mengapa Meng Qinxian tiba-tiba berhenti di saat-saat terakhir. Ini jelas merupakan kesempatan terbaik untuk membunuh putra mahkota Kerajaan Abadi Api. Setelah mendengar perkataan Meng Qinxian, semua orang akhirnya mengerti bahwa Patriark Kerajaan Abadi Api telah membayar untuk membunuh putra mahkota Kerajaan Abadi Api di dalam Istana Langit Berbulu. Chen Yule dan Yi Song sedikit mengerutkan kening. Jika putra mahkota Kerajaan Abadi Api seperti ini, lalu apakah situasinya serupa antara Lin Bai dan Putra Suci Sekte Abadi? Lin Bai dan Putra Suci Sekte Abadi bertarung jauh dari puncak awan, dan kemudian Lin Bai kembali sendirian. Semua orang berasumsi Putra Suci Sekte Abadi telah mati di tangan Lin Bai. Tapi sekarang tampaknya, Sekte Abadi mungkin telah membayar harga yang mahal, memungkinkan Lin Bai untuk melewati Putra Suci Sekte Abadi. Putra mahkota Kerajaan Abadi Api tampak muram, wajahnya dipenuhi amarah dan kebencian. Kau ingin aku mengakui kekalahan? Jangan harap. Kerajaan Abadi Api hanya memiliki putra mahkota yang mati berdiri, bukan sampah tak berguna yang mengakui kekalahan. Meng Qinxian, jika kau berani, bunuh aku. Aku ingin melihat apakah kau punya kemampuan. Ayo. Bahkan sekarang, menghadapi situasi yang genting, putra mahkota Kerajaan Abadi Api masih menolak untuk menyerah. Dia bahkan terus mengejek Meng Qinxian, percaya bahwa meskipun dia bukan tandingan Meng Qinxian tidak akan berani membunuhnya. Lagi pula, dia adalah putra mahkota Kerajaan Abadi Api, dilindungi oleh kerajaan. Jika Meng Qinxian berani membunuhnya, Kerajaan Abadi Api akan menyimpan dendam, bahkan berpotensi memicu perang antara wilayah timur dan barat. Oleh karena itu, putra mahkota Kerajaan Abadi Api tidak takut, percaya bahwa meskipun dia kalah, Meng Qinxian tidak akan berani membunuhnya. Karena kau menolak mengakui kekalahan, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Meng Qinxian menyeringai dingin, wajahnya berkerut dengan ekspresi kejam dan tanpa ampun.
Dia menatap langit. Yang mulia, Kaisar Chu, Anda juga mendengarnya. Bukannya saya tidak menghormati kerajaan Chu dan Anda, tetapi putra mahkota kerajaan abadi api tidak mau berdamai. Kalau begitu, saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Hari ini, dia pasti akan mati. Dengan itu, aura Meng Qinxian melonjak, angin kencang menderu di sekelilingnya, guntur bergemuruh, dan pasir serta batu beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap, kekuatan liar muncul dari Meng Qinxian. Dia mengepalkan tinjunya ke depan, seolah-olah menggenggam kekuatan langit dan bumi di telapak tangannya. Bahkan, sebelum pukulan itu dilayangkan, langit dan bumi bergetar dan matahari serta bulan meredup. Orang bisa membayangkan fluktuasi kekuatan dahsyat yang akan dilepaskan jika pukulan ini dilayangkan. Ekspresi putra mahkota kerajaan abadi api akhirnya berubah, tatapan arogannya perlahan berubah menjadi ketakutan dan kengerian. Baru saja, dia tidak takut karena dia percaya bahwa sebagai putra mahkota kerajaan abadi api, Meng Qinxian tidak akan berani membunuhnya. Tetapi sekarang, kekuatan yang dilepaskan Meng Qinxian jelas menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius statusnya sebagai putra mahkota kerajaan abadi api. Pukulan ini dimaksudkan untuk membunuhnya. Tidak, tidak, tidak. Putra mahkota kerajaan abadi api berteriak dalam hatinya, tekad kuat untuk bertahan hidup di ambang kematian membuat wajahnya berubah drastis. Mati. Meng Qinxian meraung marah, tinjunya, seperti tinju dewa, menghantam ke depan. Kekuatan murni berubah menjadi cahaya ilahi putih menyala, menembus kehampaan dan menyerang putra mahkota kerajaan abadi api. Kekuatan pukulan ini membuat semua pendekar bela diri yang hadir merinding, dan menyebabkan semua spesies alien di area perburuan surga selatan gemetar ketakutan. Kekuatan yang begitu dahsyat, seru Qian Hen, pupil matanya menyempit. Ini pasti teknik rahasia sekte pembalik surga, tinju transformasi ilahi pembalik surga. Tinju transformasi ilahi pembalik surga. Lin Bai terkejut. Qian Hen menambahkan dua kata lagi, teknik Taois. Jadi itu adalah teknik Taois, tidak heran ia memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Ekspresi Lin Bai menjadi gelap, dan sedikit kengerian muncul di matanya. Dia mempertimbangkan situasi dari sudut pandang orang lain, jika dia berada di bawah pukulan ini, dia mungkin tidak akan sepenuhnya yakin dia bisa menahan kekuatannya. Setelah Meng Qinxian, putra suci sekte pembalik surga, melepaskan teknik Taoisnya, semua orang mengerti niat membunuh Meng Qinxian. Mengapa kerajaan abadi api memilih orang yang tidak berakal untuk menjadi putra suci mereka? Meng Qinxian ini jelas mengikuti jalan penyempurnaan tubuh. Seperti yang semua orang tahu, para ahli bela diri yang fokus pada penyempurnaan tubuh seringkali tidak suka berpikir terlalu banyak. Dalam pemahaman mereka, masalah yang dapat diselesaikan dengan kekuatan bukanlah masalah besar. Jika itu adalah sesuatu yang dapat membunuh dengan pukulan, mereka sama sekali tidak akan membuang sepatah kata pun. Jika itu adalah putra suci lainnya, seperti Nisang atau Yi Heze, mereka pasti akan berhenti setelah mendengar bahwa syarat-syarat telah disepakati di dalam istana surga berbulu. Tetapi itu adalah Meng Qinxian, pria yang gegabah, keras kepala, dan berpikiran tunggal ini. Dalam pemahaman Meng Qinxian, jika memungkinkan untuk bertindak, maka jangan buang kata-kata. Jika memungkinkan untuk membunuh lawan, maka jangan salahkan dia jika dia tidak punya kesempatan untuk menarik napas. Awalnya, pesan telepati mendadak dari Kaisar Chu untuk menghentikan Meng Qinxian membunuh putra mahkota kerajaan abadi api membuat Meng Qinxian agak tidak senang. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, lagi pula, Kaisar Chu lah yang mengirim pesan itu, dan meskipun dia tidak ingin menghormati kerajaan abadi api, dia harus menghormati Kaisar Chu. Dengan tak berdaya, Meng Qinxian menyetujui syarat yang diajukan oleh kerajaan abadi api, meminta putra mahkota kerajaan abadi api untuk mengakui kekalahan dan itu akan menjadi akhir dari semuanya. Tetapi putra mahkota kerajaan abadi api adalah orang yang aneh. Keengganan Meng Qinxian untuk menggunakan otaknya bukan berarti dia tidak memilikinya. Tetapi putra mahkota kerajaan abadi api benar-benar tidak berakal. Dia benar-benar berpikir Meng Qinxian tidak akan berani membunuhnya. Tapi, Meng Qinxian dengan tegas menyerang, menghancurkan kehampaan dengan satu teknik Taois, berniat untuk membunuh putra mahkota kerajaan abadi api. Pada saat ini, putra mahkota kerajaan abadi api, apakah dia merasakan ketakutan, kecemasan, atau mungkin penyesalan? Penyesalan karena tidak mengakui kekalahan, penyesalan karena memprovokasi Meng Qinxian. Bahkan lebih cemas daripada putra mahkota kerajaan abadi api adalah leluhur mereka. Di dalam istana surga berbulu. Setelah Kaisar Chu menyampaikan pesan putra mahkota, para leluhur dan tetua kerajaan abadi api sangat marah,
dalam hati mengutuk putra mahkota karena kurangnya rasa hormat dan ketidakmampuannya untuk mengalah. Apakah dia benar-benar berpikir ini adalah wilayah barat? Apakah dia benar-benar berpikir ini berada di dalam kerajaan abadi api? Bahwa dia bisa bertindak sembrono. Bahwa semua orang akan menghormatinya. Bahwa semua orang akan menjilatnya. Melihat Meng Qinxian hendak membunuh putra mahkota kerajaan abadi api dengan satu pukulan, para patriark dan tetua kerajaan abadi api semuanya berdiri dan berteriak kepada Kaisar Chu, Yang mulia, tolong hentikan dia. Kerajaan abadi api kami bersedia memberikan hadiah yang murah hati. Seandainya saja mereka tahu ini akan terjadi. Kaisar Chu mencibir dan menggelengkan kepalanya, menunjuk ke arah lapangan perburuan surga selatan. Gemuruh. Sebuah susunan besar di dalam lapangan perburuan surga selatan aktif, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Susunan itu memproyeksikan penghalang cahaya di depan putra mahkota kerajaan abadi api, menghalangi pukulan Meng Qinxian. Ketika putra mahkota kerajaan abadi api kembali, kerajaan abadi api seharusnya tetap memberinya nasihat yang baik. Kaisar Chu, setelah menyelamatkan putra mahkota kerajaan abadi api, tidak lupa memberi peringatan kepada kerajaan abadi api, jangan terlalu gegabah. Ini bukan kerajaan abadi api, dan tidak ada yang akan mentolerir kesewenangannya. Bab 5924 Tirai terjatuh. Tepat sebelum jurus ilahi pembalik langit Taois hendak menyerang putra mahkota kerajaan abadi api, cahaya ilahi 5 warna turun dari langit, menghalangi pukulan tersebut. Meng Qinxian sedikit mengerutkan kening, dia tidak perlu berpikir lama untuk memahami bahwa Kaisar Chu lah yang diam-diam ikut campur. Mengakui kekalahan, atau mati. Suara Kaisar Chu bergema di telinga putra mahkota. Putra mahkota, yang masih gemetar, merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya saat mendengar suara Kaisar Chu yang dingin namun sangat berwibawa. Aku mengakui kekalahan. Putra mahkota menggertakkan giginya, wajahnya pucat, dan mengucapkan kata-kata itu. Dia benar-benar takut. Meng Qinxian adalah orang gila, sama sekali mengabaikan statusnya dan keributan yang akan terjadi jika dia dibunuh. Dia tidak berani berjudi lagi. Jika dia melewatkan kesempatan ini untuk mengakui kekalahan, Meng Qinxian mungkin akan langsung membunuhnya. Setelah menerima balasan dari putra mahkota kerajaan abadi api, Kaisar Chu mengirimkan suaranya kepada Meng Qinxian, berkata, syarat-syarat sebelumnya masih berlaku. Meng Qinxian mengangkat bahu tak berdaya, junior ini akan mematuhi dekrit Kaisar Chu. Mendengar putra mahkota kerajaan abadi api mengalah, Meng Qinxian membungkuk hormat kepada awan, sebuah isyarat penghormatan kepada Kaisar Chu dari jauh. Kemudian, Meng Qinxian berjalan ke sisi Lin Bai dan Qian Hen, wajahnya yang muram dipenuhi ketidakpuasan. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Kata Meng Qinxian, urat-urat di wajahnya menonjol, niatnya yang ganas masih terlihat jelas. Tidak apa-apa, Saudara Meng, akan ada banyak kesempatan di masa depan, jawab Lin Bai sambil tertawa ringan, menunjukkan bahwa itu bukan masalah besar. Qian Hen menghela napas, Saudara Meng, mereka, bagaimanapun juga, di sini untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu. Jika kita membunuh mereka, Kaisar Chu tidak akan bisa menjelaskannya kepada sekte dan keluarga mereka. Lagi pula, perayaan ulang tahun belum tiba, dan alam perburuan belum terbuka. Tidak perlu terburu-buru. Seperti yang dikatakan kakak Lin, akan ada kesempatan lain nanti. Ekspresi Lin Bai agak aneh. Apa maksudnya dengan, alam perburuan belum terbuka? Apakah maksudnya pembunuhan diperbolehkan setelah alam perburuan terbuka? Bisakah putra dan putri suci dari berbagai sekte bebas bertarung dan saling membunuh setelah memasuki alam perburuan? Meng Qinxian menatap putra mahkota kerajaan abadi api, mendengus dingin, matanya berkilat dengan niat membunuh. Tak lama setelah pertempuran antara Meng Qinxian dan kerajaan abadi api, pertempuran antara Yi Heze dan putra mahkota kerajaan domain hitam berakhir dengan penyerahan diri putra mahkota. Yi Heze kembali dengan santai dan acuh tak acuh, seolah-olah dia baru saja pergi jalan-jalan. Dia tersenyum lembut, tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik. Meng Qinxian mengangkat alisnya. Apakah kau sudah menyetujui persyaratannya? Yi Heze mengangguk sambil tersenyum. Aku tidak punya pilihan. Yang mulia Kaisar Chu secara pribadi mengirim pesan, jadi aku harus menghormatinya. Meng Qinxian, Lin Bai, dan Yi Heze semuanya mengerti. Jelas, kerajaan domain hitam telah membayar harga yang cukup mahal untuk menyelamatkan nyawa putra mahkotanya. Qian Hen tertawa, Saudara Yi memang sangat kuat. Menghadapi putra mahkota kerajaan domain hitam semudah mengambil permen dari bayi. Yi Heze mengerutkan bibir dan berkata, putra mahkota kerajaan domain hitam bukanlah karakter yang tangguh sejak awal.
Apa yang sulit dalam menghadapinya? Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya melawanku, tetapi dia jatuh sebelum aku sempat mengerahkan usaha apapun. Sungguh membosankan. Memang, putra mahkota kerajaan domain hitam dan putra mahkota kerajaan seribu air adalah dua putra suci terlemah. Selanjutnya, hanya Lu Qingjun dan putra suci sekte Yin Yang, dan Nisang dan putra suci gua 10.000 mayat iblis, yang masih bertarung. Putra suci sekte Yin Yang, Wu Kang, mengkultivasi teknik yang sangat aneh. Dia mampu membiarkan tubuh fisiknya berganti-ganti antara ilusi dan kenyataan, menghindari teknik pedang ganas Lu Qingjun. Bahkan setelah Lu Qingjun bertarung sengit untuk beberapa saat, dia masih belum berhasil melukai Wu Kang, putra suci sekte Yin Yang. Gambar. Sementara itu, pertarungan antara putra suci Gua Mayat Iblis 1000 dan Ni Sang bahkan lebih aneh. Pedang Iblis putra suci Gua Mayat Iblis 1000 berisi persediaan boneka mayat yang tak habis-habisnya, yang dapat dikeluarkan darinya tanpa henti. Meskipun kultivasi Ni Sang tak terukur, dia tidak mampu menaklukkan pasukan ribuan mayat ini dalam waktu singkat. Teknik rahasia sekte Yin yang memang aneh, mereka dapat menghindari ilmu pedang kakak Lu berulang kali. Sepertinya kedua orang ini tidak akan dapat menentukan pemenang dalam waktu singkat. Para pendekar Gua Mayat Iblis 1000 dikatakan mampu membentuk pasukan dari satu orang. Boneka mayat di kantung mereka tak habis-habisnya, mereka memang sangat merepotkan. Meng Qinxian dan Yi Heze, yang telah menyelesaikan pertempuran mereka, mengungkapkan pendapat mereka setelah menyaksikan pertarungan berat Lu Qingjun dan Nisang. Di antara putra suci sekte suci abadi, putra mahkota kerajaan seribu air dan putra mahkota kerajaan domain hitam adalah yang terlemah. Putra mahkota kerajaan api abadi berada di level rata-rata, dan tiga putra suci terkuat tak diragukan lagi adalah putra suci Gua Mayat Iblis 1000, putra suci sekte Yin Yang, dan putra suci sekte suci abadi. Yi Heze menyarankan, Saudara Lin, kita semua telah menyelesaikan pertempuran kita. Haruskah kita membantu? Pertempuran antara Yi Heze, Lu Qingjun, Meng Qinxian, dan Qian Hen telah berakhir. Jika keempatnya membantu, mereka dapat mengalahkan putra suci Gua 10.000 mayat iblis dan putra suci sekte Yin yang dalam sekejap. Bahkan jika mereka tidak bertindak serentak, Qian Hen dapat dengan mudah menyapu bersih semua seniman bela diri di puncak awan dengan mengalahkan boneka di alam buah Dao Luo Agung. Bahkan putra suci pun akan tak berdaya melawan boneka itu. Lin Bai bertanya, biarkan aku meminta bantuan mereka melalui telepati. Nisang dan Lu Qingjun adalah individu-individu luar biasa, jenius di generasi mereka. Mereka akhirnya bertemu lawan yang seimbang dan tentu saja tidak ingin orang lain ikut campur dalam pertempuran mereka. Karena itu, Lin Bai merasa dia harus terlebih dahulu meminta pendapat mereka melalui telepati. Jika mereka membutuhkan bantuan, maka dia bisa ikut campur. Sebuah pesan telepati terbang ke arah keduanya, dan Lin Bai dengan cepat menerima balasan dari Lu Qingjun dan Nisang. Tidak perlu. Keduanya menjawab Lin Bai dengan nada dingin namun tegas. Tampaknya menghadapi tokoh-tokoh kuat seperti Putra Suci Gua Mayat Iblis 1000 dan Putra Suci Sekte Yin yang telah membangkitkan semangat bertarung mereka. Lu Qingjun melirik Lin Bai dan Qian Hen, dan berseru dalam hati, apakah pertempuran mereka sudah berakhir? Kalau begitu aku tidak bisa bermain-main lagi. Nisang, seperti Lu Qingjun, secara bersamaan memiliki pikiran untuk mengakhiri pertempuran. Seketika, niat pedang Lu Qingjun melonjak lagi, dan aura Nisang melonjak, jubahnya berkibar. Teknik Dao. Teknik Dao. Lu Qingjun dan Meng Qinxian berteriak serempak, melepaskan teknik Dao mereka hampir bersamaan. Putra Suci Gua 1000 Mayat Iblis dan Putra Suci Sekte Yin yang mengubah ekspresi mereka karena terkejut, wajah mereka menjadi muram. Baru kemudian mereka sempat memperhatikan situasi di arena, melihat bahwa Putra Mahkota Kerajaan Seribu Air, Putra Mahkota Kerajaan Domain Hitam, dan Putra Mahkota Kerajaan Api Abadi semuanya terluka parah dan kalah. Lin Bai, Yi Heze, Nisang, dan Qian Hen berdiri agak jauh, mata mereka tertuju pada pertempuran. Keduanya sepertinya telah menduga bahwa situasinya tanpa harapan, dan bertukar pikiran. Hentikan. Kami menyerah. Putra Suci Gua 10.000 Mayat Iblis dan Putra Suci Sekte Yin yang berteriak serentak kepada Lu Qingjun dan Nisang. Lu Qingjun dan Nisang, yang hendak melepaskan teknik mereka, melebarkan mata mereka karena tak percaya mendengar penyerahan diri keduanya. Mereka jelas masih memiliki kekuatan untuk bertarung, mengapa mereka menyerah sekarang? Bab 5925 mengakui kekalahan. Mengakui kekalahan. Mendengar ini, Lin Bai, Qian Hen, Meng Qinxian, dan yang lainnya terkejut,
Ekspresi mereka sedikit aneh saat mereka menatap putra suci Gua Mayat Iblis Seribu dan putra suci Sekte Yin Yang. Mengambil kesempatan ini, kedua putra suci itu dengan cepat berkerumun, berdiri berdampingan, seolah-olah berniat untuk bergabung menghadapi situasi yang akan datang. Ya, mengakui kekalahan. Wu Kang, putra suci Sekte Yin Yang, tertawa getir. Putra mahkota kerajaan api abadi, putra mahkota kerajaan domain hitam, dan putra mahkota kerajaan seribu air semuanya telah dikalahkan. Dan putra suci Sekte Abadi yang bertarung melawan Raja Serigala Markis, kurasa dia tidak akan bisa kembali sekarang. Karena itu, kalian berenam masih memiliki kekuatan tempur, sementara kami berdua tidak sebanding dengan kalian berenam. Daripada terus bertarung dan membuang waktu, mengapa kita tidak mengakui kekalahan saja? Putra suci Gua Mayat Iblis Seribu dan putra suci Sekte Yin yang bukanlah orang bodoh. Mereka telah menyadari bahwa situasinya tidak menguntungkan mereka. Jika mereka terus bertarung, bahkan jika mereka berdua dapat mengalahkan Nisang dan Lu Qingjun, Lin Bai, Meng Qinxian, dan yang lainnya akan menyerbu dan membunuh mereka. Jadi, sebelum keadaan memburuk hingga mencapai titik kehancuran bersama yang tak terkendali, mereka dengan tegas memilih untuk menyerah. Ini tidak hanya menyelamatkan nyawa mereka sendiri tetapi juga menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Lagi pula, mereka tidak dikalahkan oleh Lu Qingjun dan Nisang, melainkan, melihat putra mahkota domain hitam dan putra mahkota dewa api jatuh satu demi satu, mereka menyadari bahwa mereka tidak berdaya untuk menang dan karenanya memilih untuk menyerah. Jika berita ini tersebar, orang lain akan menganggap putra mahkota dewa api dan putra mahkota domain hitam adalah orang-orang yang menyeret tim tersebut ke bawah. Reputasi Gua Mayat Iblis Seribu dan Sekte Yin yang tidak akan terpengaruh, dan sekte-sekte tersebut akan tetap bersinar. Adapun putra suci Sekte Suci Abadi, meskipun putra suci Gua Mayat Iblis Seribu dan Sekte Yin yang belum melihatnya kembali, mereka melihat Lin Bai kembali, jadi mereka secara alami mengerti bahwa putra suci Sekte Suci Abadi mungkin tidak akan kembali. Entah dia takut pada Lin Bai dan sekarang bersembunyi di suatu tempat di tanah perburuan surga selatan menunggu perburuan berakhir. Atau dia sudah dibunuh oleh Lin Bai. Namun bagaimanapun, putra suci Sekte Suci Abadi tidak akan pernah kembali. Setelah mendengar penyerahan diri Gua Mayat Iblis 10.000 dan putra suci Sekte Yin Yang, Meng Qinxian merasa tidak senang, mencibir, "Tuan-tuan, bukankah kalian terlalu menyederhanakan masalah? Tapi kalian sendiri yang mengusulkan, pertempuran hidup atau mati. Karena ini pertempuran hidup atau mati, bagaimana mungkin ada pembicaraan tentang menyerah?" Ekspresi putra suci Gua Mayat Iblis 10.000 dan Sekte Yin yang menjadi gelap, wajah mereka muram. Mereka melirik pangeran mahkota kerajaan api yang terluka parah dengan tatapan tidak ramah, mata mereka dipenuhi kebencian. Jika bukan karena pangeran mahkota kerajaan api yang tidak berotak itu, bagaimana mungkin mereka bisa bertarung sampai mati melawan Lin Bai dan yang lainnya? Putra suci Gua Mayat Iblis Seribuan membalas dengan nada muram, "Ini adalah pertempuran hidup dan mati antara pangeran mahkota kerajaan api dan kalian, bukan niat awal kami." Putra suci Sekte Yin yang tersenyum, "Meskipun ini pertempuran hidup dan mati, tampaknya tidak ada di antara kalian yang berniat membunuh pangeran mahkota kerajaan domain hitam dan kerajaan api." Meng Qinxian, dengan alis berkerut dan mata dingin, meraung, "Aku tidak membunuhnya, bukan karena aku tidak mau. Hanya karena leluhur kerajaan api membayar harga di istana surga berbulu, meminta Kaisar Chu untuk bernegosiasi denganku, aku mengampuni nyawa anjingnya. Kalau tidak, apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhnya hari ini?" Mendengar ini, semua orang tersentak. Tidak hanya ekspresi putra suci Gua Mayat Iblis Seribu dan putra suci Sekte Yin yang sedikit berubah, tetapi putra suci puncak awan lainnya, seperti Chen Yule dan Huang Qingyun, juga menunjukkan kesadaran. Mereka baru saja bertanya-tanya, mengapa Meng Qinxian, setelah unggul, mengambil inisiatif untuk membuat putra mahkota kerajaan abadi api mengakui kekalahan dan kemudian berhenti. Mereka awalnya berpikir bahwa Meng Qinxian khawatir tentang status kerajaan abadi api di alam iblis dan tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah bagi sektenya, jadi dia memberi putra mahkota kerajaan abadi api jalan keluar. Namun, kata-kata Meng Qinxian mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan bagi semua orang. Patriark Kerajaan Abadi Api telah mengundang Kaisar Chu untuk bernegosiasi dengan Meng Qinxian di Istana Langit Berbulu, dan akhirnya membayar harga yang mahal untuk membujuk Meng Qinxian agar mengalah dan menyelamatkan nyawa putra mahkota Kerajaan Abadi Api. Wajah Meng Qinxian dingin, tinjunya terkepal, melepaskan gelombang kekuatan yang dahsyat. "Jika kalian ingin mengakui kekalahan, tidak apa-apa juga.
Lalu mari kita lihat apakah kalian memiliki cukup sumber daya untuk membuat sekte kalian membayar harganya. Ekspresi Putra Suci Gua Batu 10.000 Iblis dan Sekte Yin yang sedikit berubah. Mereka tidak menyangka begitu banyak hal terjadi di balik pertempuran ini. Mereka telah melihat Putra Mahkota Kerajaan Abadi Api dan Putra Mahkota Kerajaan Domain Hitam dikalahkan, tetapi Meng Qinxian dan Yi Heze tidak membunuh mereka. Mereka berasumsi bahwa mereka terlalu takut untuk membunuh, karena itulah mereka menawarkan untuk menyerah. Namun tanpa diduga, para patriark Kerajaan Domain Hitam dan Kerajaan Abadi Api telah mengajukan syarat di Istana Langit Berbulu, itulah sebabnya Meng Qinxian dan Yi Heze berhenti. Ini merepotkan. Wajah kedua putra suci itu menjadi gelap. Saudara Lin, jika sekte mereka tidak mau menawarkan apapun sebagai imbalan, maka jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Meng Qinxian menyampaikan suaranya kepada Lin Bai. Orang baik mudah ditindas, kuda yang baik mudah ditunggangi. Mata Yi Heze berbinar, wajahnya dingin. Saudara Lin, jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka mungkin benar-benar berpikir kita tidak berbahaya dan menjadi lebih sombong. Baik Yi Heze maupun Meng Qinxian percaya bahwa mereka perlu diberi pelajaran, jadi Lin Bai tidak punya pilihan selain setuju. Segera, Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju, niat pedangnya melambung ke langit dan menyebar ke segala arah. Saat Lin Bai melangkah keluar dari formasi, tatapan semua orang tertuju padanya. Mereka jelas ingat, Lin Bai belum bergerak sejak kembali dari mengejar putra suci Sekte Suci Abadi. Namun kali ini, dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju, niat pedangnya meluap, jelas menunjukkan bahwa dia tidak berniat untuk berdamai. Lin Bai melangkah maju, diikuti oleh Qian Hen, Yi Heze, dan Meng Qinxian, dengan Lu Qingjun dan Ni Sang juga datang ke sisinya. Keenamnya berdiri berdampingan, mata mereka dingin dan tajam saat mereka menatap putra suci Gua Mayat Iblis Seribuan dan putra suci Sekte Yin Yang. Kau bilang kau menginginkan pertarungan hidup dan mati, jadi kita harus menyetujuinya. Kau bilang kau menyerah, lalu kau menyerah. Apakah semua yang kau katakan sebelumnya tidak berarti apa-apa? Hal-hal di dunia ini tidak sesederhana itu. Asteris Wash, Lin Bai mencibir, dan pedang iblis, 4 pedang terbang, dan penggaris pengukur muncul di tangannya. Niat pedang teratai biru yang meresap ke langit dengan cepat berubah dari biru menjadi teratai merah, melambangkan nafsu darah dan pembantaian. Putra suci Gua 10.000 Mayat Iblis adalah seorang pemuda berjubah hitam, berambut panjang, dan berwajah pucat pasi. Wajahnya yang dingin dan pucat, dengan mata tanpa kehidupan, menatap tajam Lin Bai, Tuan Serigala, saya sarankan Anda untuk tidak memancing masalah. Meskipun jumlah kalian lebih banyak dari kami berdua bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Mengapa kita tidak mengakhiri saja sekarang dan saling menghormati? Putra suci Gua 10.000 Mayat Iblis berbicara perlahan, suaranya sangat kering dan keras, seperti mayat yang berbicara. Suaranya hampa dari emosi, kehangatan, atau perasaan, benar-benar hampa dari segalanya, namun membuat merinding. Begitukah? Lin Bai terkekeh pelan. Kalau begitu, saya ingin merasakan sendiri trik-trik Gua 10.000 Mayat Iblis.